Swastiastu. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wayan Desi Setiawati, NIM 2211011075 dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 6 kelas C. Pada mata kuliah Dharma Wacana dengan dosen pengampu Bapak Iwayan Wiradharma Eskom MPDH. Selamat menyaksikan! Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidom. Om Sidarastu Tatastu Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak Iwayan Wiradharma Eskom MPDH selaku dosen pengampu mata kuliah Dharma Wacana. Yang saya hormati Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, serta rekan-rekan seperjuangan dari PAH 6C yang saya banggakan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa atas asungkerta waranugrahanya lah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa kurang suatu apapun. Serta tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kita suksmaning hidup kita kehadapan para maharesi dan leluhur kita, karena berkat beliaulah kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Saya juga ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan Dharma Wacana pada kesempatan ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, tidak sopan kiranya apabila saya berbicara tanpa memperkenalkan diri saya. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wayan Desi Setiawati, si cewek manis, sedikit humoris dan sangat romantis. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan agama Hindu semester 6 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empukuturan Singaraja. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan akan menyampaikan sedikit pesan Dharma kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Maka dari itu, izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Pancayatnya, makna dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal adanya yatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari yatnya itu sendiri. Lantas, apa itu yatnya Bapak Ibu umat sedharma? Yatnya secara etimologi kata berasal dari bahasa Sanskerta. Akar kata yaj yang artinya memberi penghormatan, mempersembahkan atau menjadikan suci. Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan yatnya adalah korban suci yang tulus dan ikhlas dalam rangka memuja Ide Sang Hyang Widi Wasa. Pada dasarnya, asal mula Ide Sang Hyang Widi Wasa menciptakan alam semesta beserta isinya adalah dengan yatnya, sebagaimana tertuang dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 yang berbunyi Saha Prajna Prajah Srestva Purowaca Prajapati Anena Prasa Wishyadwam Esawo Twa Ista Kamadu, yang terjemahannya, sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah menciptakan
menciptakan manusia melalui yatnya. Dengan cara itu, ia mengembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginannya. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, pada dasarnya semua perbuatan kita yang didasari atas ketulusan dan kesadaran sebagai persembahan kepada ide Sang Yang Widi beserta alam semesta secara universal, itulah yang disebut dengan yatnya. Karena pada dasarnya semua persembahan, semua perbuatan, semua pemberian baik dari spiritual maupun sosial, itulah yang disebut dengan yatnya. Maka dari itu, definisi yatnya sesungguhnya sangatlah luas, bukan hanya satu konteks saja Bapak Ibu umat sedharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kita melaksanakan yatnya dalam kehidupan sehari-hari bukan semata-mata sebagai kewajiban tanpa tujuan. Lantas, apa tujuan kita melaksanakan yatnya Bapak Ibu? Pada dasarnya, kita melaksanakan yatnya bertujuan untuk membayar hutang kita kepada ide Sang Yang Widi, leluhur, dan orang tua. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, tujuan kita melaksanakan yatnya banyak. Salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada ide Sang Yang Widi sebagai sarana kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, dan yang paling penting adalah sebagai rasa ucapan syukur kita, terima kasih kita kehadapan ide Sang Yang Widi atas berkat semua anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, lantas mengapa kita wajib laksanakan yatnya? Sesungguhnya yang menjadi alasan kita melaksanakan yatnya adalah 3 macam hutang yang kita miliki, yaitu hutang kepada Tuhan, ide Sang Yang Widi, kepada orang suci, dan kepada leluhur. Sebagaimana yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 6 Sloka 35 yang berbunyi, Rinani Trinyapa Kriya Mano Moksani Wacaye Anapa Kriya Moksam Tu Sewa Mano Raja tiada, yang artinya ia yang telah membayar 3 macam hutang kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada orang tua. Hendaknya ia juga menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan tertinggi. Ia yang mengejar kebebasan tertinggi tanpa membayar 3 macam hutang tersebut, ia akan jatuh ke dalam. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, berdasarkan sloka tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Trirena menjadi dasar, menjadi alasan mengapa kita wajib melaksanakan yatnya, di mana Trirena ini terbagi menjadi 3, yaitu Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Trirena merupakan 3 hutang yang wajib kita bayar melalui yatnya. Dari Trirena menimbulkan panca yatnya. Dewa Rena menimbulkan dewa yatnya. Resi Rena menimbulkan resi yatnya. Dan Pitra Rena menimbulkan pitra yatnya dan manusia yatnya.
itulah 3 macam hutang yang hendak kita bayar melalui pelaksanaan pancayatnya. Bapak Ibu umat Sidharma yang berbahagia, apakah kita sudah melaksanakan pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sesungguhnya kita sudah melaksanakan pancayatnya itu. Di dalam Agastya Parva yang terjemahannya menyebutkan terdapat 5 bagian dari pancayatnya, yaitu Dewayatnya, Manusiayatnya, Resiyatnya, Pitrayatnya, dan Buddhayatnya. Lantas, apa itu pancayatnya Bapak Ibu? Pancayatnya terdiri dari 2 suku kata, yaitu panca yang artinya 5 dan yatnya yang artinya korban suci yang tulus dan ikhlas. Jadi, pancayatnya adalah 5 jenis persembahan korban suci yang tulus dan ikhlas kita persembahkan atas dasar rasa syukur kita. Bapak Ibu umat Sidharma yang berbahagia, ibaratkan sebuah rumah yang kokoh membutuhkan pilar-pilar di dalamnya. Begitu juga dengan kehidupan yang harmonis dan bermakna membutuhkan pancayatnya yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, bagaimana makna dan bagaimana implementasi pancayatnya tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini saya sampaikan apa makna dan bagaimana implementasi pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Dewayatnya. Dewayatnya adalah persembahan yang tulus dan ikhlas yang kita berikan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas dasar rasa syukur kita atas Asungkertawarenugraha yang telah diberikan kepada kita. Pelaksanaannya dapat berupa melaksanakan puja trisandya setiap hari, melaksanakan hari raya suci seperti Simulatri, Saraswati, Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Membuat sarana upakara saat hari raya suci, memberikan persembahan upakara saat hari raya suci, membersihkan tempat suci atau pura. Itulah contoh dari pelaksanaan Dewayatnya, Bapak Ibu. Yang kedua, ada Resiyatnya. Resiyatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kita berikan kepada orang suci. Contoh dari pelaksanaan Resiyatnya ini adalah mempelajari ilmu pengetahuan suci atau kitab suci Weda, menuruti perintah guru atau orang suci, mendengarkan petuah-petuah suci dari orang suci atau orang tua, memelihara kesehatan orang suci, menghormati guru dan orang suci. Itulah contoh dari pelaksanaan Resiyatnya. Dalam cerita Mahabharata disebutkan Arjuna yang melaksanakan yatnya berupa guru Daksina yang merupakan yatnya yang ditunjukkan kepada gurunya, di mana Arjuna melaksanakan yatnya tersebut dan melaksanakan perintah-perintah terakhir agar gurunya merasa senang. Itulah contoh dari Mahabharata yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari berupa Resiyatnya. Yang ketiga adalah Manusiayatnya. Manusiayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kita persembahkan kepada sesama kita, yaitu manusia. Contoh dari pelaksanaan Manusiayatnya dapat kita lihat dari pelaksanaan upacara yang ada di dalam agama Hindu. Contohnya, upacara 3 bulanan bagi upacara potong gigi atau mepandes, upacara pernikahan atau pawiwahan. Dan di luar konteks upacara, ada contoh pelaksanaan Manusiayatnya lainnya seperti saling tolong-menolong atau gotong royong. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, sesungguhnya kita sebagai umat manusia
yang notabene-nya adalah makhluk sosial, tidaklah dapat terpisahkan atau tidak dapat hidup tanpa orang lain. Seperti contohnya, kita akan membangun tempat suci atau rumah, tentu kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, melalui manusiaatnya inilah kita saling tolong-menolong, saling memberi bantuan jika diperlukan. Nah, jadi pelaksanaan manusiaatnya ini bukan hanya sekedar upacara seperti potong gigi, pawiwahan, mepandes, ataupun 3 bulanan bayi. Dapat kita implementasikan berupa perilaku yang luhur dari kita secara tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran, seperti membantu orang tua, membantu keluarga, membantu orang yang membutuhkan, memberikan sedekah atau dana punya, memberikan senyuman dari contoh kecil. Itulah tadi implementasi dari manusiaatnya. Yang keempat, ada fitrayatnya. Fitrayatnya adalah korban suci yang tulus dan ikhlas yang kita persembahkan ke hadapan leluhur kita ataupun orang tua. Implementasi dari fitrayatnya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam ajaran agama Hindu. Kita melaksanakan upacara pengabenan atau kremasi mayat. Itu dalam konteks upacara, yaitu pengabenan adalah bentuk implementasi dari fitrayatnya. Selain itu, adapun yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pelaksanaan fitrayatnya, yaitu menghormati orang tua kita, menyenangkan hati orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita yang masih ada di dunia ini. Itulah contoh dari penerapan fitrayatnya. Selain itu, kita juga dapat mendoakan leluhur kita yang telah mendahului kita saat kita melaksanakan persembahyangan. Itulah wujud dari pelaksanaan fitrayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, bagian yang terakhir dari pancayatnya adalah butayatnya. Butayatnya merupakan persembahan atau korban suci yang kita tujukan kepada makhluk di bawah manusia atau pada para butekala. Dalam agama Hindu, pengimplementasian dari butayatnya ini dapat berupa dalam konteks upacara seperti upacara mecaru, tawur agung, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, butayatnya ini dapat kita lakukan berupa perilaku atau tindakan menghaturkan segahan saat purnama tilem ataupun kajeng kelion. Persembahan berupa segahan yang kita haturkan kepada butekala. Bapak Ibu umat sedharma, mengapa kita harus memberikan persembahan kepada butekala? Jadi pada konteksnya kita hidup di dunia ini sesungguhnya berdampingan dengan makhluk lain yang biasa kita sebut dengan butekala. Agar kehidupan kita tetap harmonis dan terjaga kedamaiannya, maka kita sebagai umat beragama Hindu juga perlu memberikan persembahan kepada para butekala. Seperti misalnya kita melaksanakan upacara dewa yatnya, yaitu odalan di pura misalnya. Kita juga perlu memberikan persembahan kepada para butekala tersebut berupa mecaru. Tujuannya agar upacara piodalan tersebut dapat berjalan dengan lancar, supaya para butekala tidak mengganggu kita dalam melaksanakan yatnya. Itulah mengapa sebabnya kita perlu melaksanakan upacara butayatnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kisah Mahabharata, tepatnya Parwa yang ke-14, yaitu Aswamedika Parwa, di mana dalam cerita tersebut dikisahkan Yudhistira yang sedih setelah peperangan. Ia menghadap Maharsi Vyasa untuk memohon petunjuk, di mana Maharsi Vyasa memberikan saran kepada Yudhistira untuk melaksanakan upacara yatnya, yaitu berupa Aswamedika yatnya atau persembahan
kuda. Jadi pada saat itu Yudhistira melaksanakan upacara Aswamedayatnya, yaitu mempersembahkan kuda yang dilepas untuk mencapai wilayah kekuasaannya tersebut. Jadi dalam konteks ini upacara Butayatnya dapat kita lakukan dengan memberikan persembahan berupa hewan-hewan yang dapat kita berikan persembahan tersebut melalui upacara mencari. Contohnya hewan seperti ayam, kerbau, ataupun kambing yang kita jadikan sebagai sarana atau banten dari cari tersebut. Itulah tujuan kita melaksanakan Butayatnya, agar kehidupan kita tetap harmonis dengan makhluk-makhluk lain. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi makna dan implementasi dari Pancayatnya yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Pancayatnya itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, Dewayatnya, yang merupakan korban suci yang kita persembahkan ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Resiyatnya, korban suci kepada orang suci. Ketiga, Manusiayatnya, yaitu korban suci yang kita persembahkan kepada sesama kita. Yang keempat, Pitrayatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas kita haturkan ke hadapan para leluhur kita. Dan yang kelima, ada Butayatnya, yaitu korban suci yang tulus dan ikhlas kita persembahkan kepada para butekala atau makhluk rendah di bawah manusia. Kita bukan hanya sekedar melaksanakan atau mengamalkan Pancayatnya itu saja Bapak Ibu, melainkan kita juga harus mengetahui dan memahami makna dari sebuah pelaksanaan upacara ataupun ajaran yang kita miliki dalam agama Hindu. Kadang-kadang melaksanakan Pancayatnya itu seperti mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang ramai Bapak Ibu, di mana Dewayatnya minta jalan duluan, Pitrayatnya minta diperhatikan, dan juga Butayatnya yang minta diurus agar alam semesta ini tetap seimbang. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat beragama Hindu harus dapat bijaksana untuk mengatur waktu kita agar dapat melaksanakan Pancayatnya ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai kewajiban kita beragama Hindu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dari pesan Dharma yang saya sampaikan, kita belajar bersama-sama untuk memahami dan melaksanakan Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh saja disibukkan dengan kesibukan duniawi, mengejar harta benda, kekayaan duniawi. Tapi kita juga harus ingat akan kewajiban kita sebagai umat beragama Hindu, yaitu melaksanakan Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widi Wasa, sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri dan membayar hutang-hutang kita yang kita sebut dengan trirana. Dan tidak kalah penting, melalui pelaksanaan Pancayatnya ini sebagai ungkapan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasa atas asungkerta warnugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sedikit pesan Dharma yang dapat saya sampaikan, saya harap dapat Bapak Ibu umat sedharma pahami dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari terkait Pancayatnya ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan terkait makna dan implementasi dari Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan melalui Dharma Wacana ini dapat kita pahami, dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman kita sebagai umat
yang beragama Hindu. Tan hane wang swasti hayulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada atas kesalahan ataupun kekeliruan saya, baik dari perilaku ataupun perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saat saya menyampaikan pesan Dharma Wacana ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada telah berkenan mendengarkan Dharma Wacana saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Sebelum saya pamit undur diri, saya memiliki satu pantun. Jalan-jalan ke kota Kencana, tidak lupa beli kereta tua. Cukup sekian Dharma Wacana saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Suksema.